الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah subuh ini sehat-sehat dan dapat kembali bersilaturahim hari ini tanggal 1 bulan Desember 2023. Tidak terasa tahun 2023 satu bulan lagi akan berakhir. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kita awali dengan ayat 13 dan seterusnya dari surah 11, surah Hud. Surah Hud ini banyak berbicara tentang cerita para nabinya, yang di awalnya dimulai dengan penjelasan tentang Al-Quran adalah sebuah kitab atau wahyu yang berasal dari Allah. Tapi nanti di tengah-tengahnya dan di ujung-ujungnya itu banyak berbicara tentang nabi-nabi ya. Nabi Musa, Nabi Hud sendiri dan nabi-nabi yang lain. Nah, tapi di awal-awalnya pembicaraannya banyak tentang kebenaran kitab atau wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Karena memang antara nabi dan wahyu memiliki keterkaitan yang sangat erat ya. Tidak ada wahyu kalau tidak ada nabi, dan nabi tidak akan berarti nabi dan rasul kecuali mendapatkan wahyu. Nah, sehingga posisi nabi kita sebagai rasul yang diutus kepada seluruh alam itu sangat nyata kita rasakan sekarang ini. Jadi mungkin ketika Allah 1400 tahun yang lalu menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau itu hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, Allah sudah menegaskan bahwa suatu ketika umat Nabi Muhammad itu akan menemui era global, era komunikasi digital. Nah, seperti yang sekarang ini, tidak ada lagi wilayah-wilayah bumi yang tidak terhubung. Di mana bagana di ujung tanah, atau di ujung benua atau benua sepanggal. Benua sepanggal itu ada di Barabai. Ngapain benua sepanggal? Sepanggalnya mana aja dulu? Ada tahu juga aja benua sepanggal ya. Di daerah Ayuwang itu, di dalam itu. Dimanapun kita berada sekarang komunikasi lancar. Di mana aja. Apakah di daerah pegunungan Meratus itu sudah ada antena-antena yang tinggi itu ya. Nah, pemerintah membangun seluruh wilayah BTS-nya itu seluruh wilayah. Walaupun mungkin tertunda sedikit karena menterinya korupsi kemarin kan. Tapi pemerintah sudah membangun ini. Karena walau bagaimanapun pemerintah tidak bisa tidak membangun.
Karena kalau tidak nanti menjadikan bagian-bagian dari bumi yang ada di Indonesia ini menjadi terkucilkan. Jadi tidak ada lagi yang tidak tersampaikan pesan-pesan wahyu. Dulu mungkin kita masih ingat ya, katanya umat Islam itu kalau tidak sampai kepada mereka ajaran Nabi, dia dianggap belum mukallaf karena kada sampai ajaran Nabi. Sekarang kira-kira di mana lagi wilayah yang ajaran Nabi tidak sampai? Tidak ada lagi. Nah, inilah berkah daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Al-Quran dan wahyu itu adalah ilmu atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah yang maha benar, maka dia adalah kebenaran. Kalau kebenaran, dia mesti cocok atau dapat diterima oleh akal manusia. Jadi kalau orang mengatakan beragama tidak perlu pakai akal, jadi pakai apa? Ya, beragama pakai akal. Akal adalah alat yang diciptakan oleh Allah bagi seluruh alam, dan manusia yang paling banyak akalnya menurut kita ya. Menurut manusia yang paling banyak akalnya itu manusia. Tapi sebenarnya bisa jadi berbeda ketika binatang berbicara antar sesama. Mungkin dia juga berbicara. Yang paling berakal itu sebenarnya jadinya kita. Manusia itu uyuh juga mungkin ya. Kita ini kan ya ada yang minum minuman keras. Itu kira-kira kalau menurut bubuhan warik itu kan, musang, kita itu dianggapnya bodoh sekali itu. Karena warik, musang atau binatang-binatang apa lagi yang di kampung-kampung itu kada pernah masuk rumah sakit gara-gara apa misalnya mabuk, overdosis misalnya, kan tidak pernah. Binatang selalu memiliki dosis-dosis makanan yang terkontrol. Nah, dia bisa membuat resep sendiri. Musim ada rambutan, rambutan dimakan kan, tupai kan. Musim kadada rambutan, ya nyiur dimakannya. Nyiur kadada, rambutan kadada, ya daun-daun, pucuk-pucukan. Dan dia tidak makan pucuk-pucukan kecuali yang bermanfaat bagi mereka. Ada kita kan pucuk-pucukan macam-macam dimakan. Ya. Pucuk masih git katanya. Ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan beragama tidak pakai akal, saya kira itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena akal diciptakan oleh Allah untuk menerima kebenaran. Jadi alat yang bisa membenarkan dan menyalahkan itu akal. Nah, sehingga di dalam ayat 13 kalau pian baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayat wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fa hal antum muslimun. Ini tujuan ayat ini kepada orang yang meragukan Al-Quran, sehingga kata Allah, bahkan apakah mereka mengatakan am yaquluna,
Mereka yang menolak risalah Nabi Muhammad secara terus-menerus itu mengatakan dia, yakni Nabi Muhammad, telah membuat-buatnya, yakni Al-Quran itu seakan-akan buatan Nabi Muhammad SAW. Lalu kepada mereka yang menuduh kepada mereka yang menuduh Nabi kita sebagai pembuat Al-Quran itu dikatakan kepada mereka, Fa'tu, datangkanlah, yakni buatlah, bi asyri suwarin, 10 surah, mislihi, yang menyamainya dalam ketelitian redaksinya, keindahan bahasanya, dan kandungan isinya. Jadi ketelitian redaksi, keindahan bahasa, dan isinya. Buatlah 10 surah, dan panggillah siapa yang kamu sanggup atau mau memanggilnya untuk menolong kamu. Wada'u man istata'tum min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Di sini tantangannya itu 10 surah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu 1 ayat saja, tidak perlu 10 surah, 1 ayat saja. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli, mim misli, 1 surah saja, tidak perlu 10. Nah, itu pun tidak mampu mereka yang ragu-ragu dan menolak itu membuatnya. Fa illam yastajibu lakum, jika mereka tidak menerima seruan kamu, fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi ilmillah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, wa la ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, fahal antum muslimun, maka maukah kamu berserah diri kepada Allah. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat 13 dan 14 ini? Bahwa Al-Quran itu ilmu Allah. Kalau ilmu Allah itu tidak terbatas, maka berarti mustahil kita dapat mengetahui secara keseluruhan dari Al-Quran. Jadi kita itu memahami Al-Quran itu sebenarnya permukaan-permukaan aja. Jadi kalau ada orang mengatakan kita dapat mengetahui makna terdalam dari Al-Quran, itu mustahil, karena Al-Quran itu ilmu Allah. Bagaimana kita bisa menyelami ilmu Allah, sedangkan ilmu Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama. Allah itu sifatnya muhitun, wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Muhit, ahata itu artinya meliputi. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita meliputi sesuatu saja tidak bisa. Misalnya pengetahuan kita tentang air, ya mungkin kita tahu air ini terdiri dari unsur kimia hidrogen dengan oksigen. Hidrogennya 2, oksigen 1. Tapi kalau ditanya lagi, dari mana itu hidrogen, itu dari mana? Hidrogen itu apa? Oh, dirinci lagi dalam ilmu kimia. Dia terdiri dari atom-atom. Atom itu dari mana? Oh, dia terdiri dari proton-proton. Proton itu dari mana? Oh, dari kuak. Kuak itu dari mana? Tidak bisa lagi menjawab manusia. Jadi ketika ditanya tentang sesuatu, manusia itu hanya tahunya di permukaan juga, tidak tahu seperti pengetahuan Allah yang disebut dengan ahata, muhitun, meliputi. Jadi kalau manusia di dunia itu memiliki pengetahuan yang tinggi,
Maka dalam filsafat ilmu dikatakan sebenarnya semakin tahu seseorang tentang sesuatu, semakin banyak yang dia tidak ketahui tentang sesuatu itu. Oleh karena itu orang yang paling merasa pintar adalah orang yang paling bodoh. Nah, itu. Orang gila misalnya, orang gila itu dia merasa pintarnya karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Dan karena kada tahu itulah rupanya dia sehat. Orang gila itu kan sehat. Ada kita ini karena banyak tahu lalu takutan lalu garing. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita melihat orang gila ini angkat topi juga. Ada kadang-kadang orang yang ingatannya kurang kan, dia berjalan ke sana kemari, pakaiannya compang-camping, mungkin sudah seminggu dia tidak mandi, tapi sehat. Kita kalau 3 hari kada mandi mungkin garing ya. Jadi alam ini adil aja juga ya. Nah jadi fa'lamu annama unzila bi ilmillah, itu diturunkan dengan ilmu Allah. Sehingga ada juga yang mengatakan unzila bi ilmillah ini ya status Al-Quran itu di bawah sedikit daripada ilmu Allah yang sebenarnya. Atau katakanlah Al-Quran itu hanya sebahagian kecil dari ilmu Allah. Nah, tapi dia berdimensi ilmu Allah. Kalau dia ilmu Allah, maka apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu hanya sebahagian yang dapat kita ketahui. Oleh karena itulah para ulama mencoba menulis, menguraikan isi daripada Al-Quran. Mereka itu juga mencoba-coba saja, mencocok-cocokkan. Ada yang mencoba menganalisis Al-Quran itu dari segi bahasanya. Oh ini kenapa menggunakan fi'il madhi, kenapa menggunakan fi'il mudhari. Misalnya di dalam ayat 6 surah Al-Maidah, ayat 6 surah Al-Maidah itu tentang taharah, wudu, tayamum, mandi, ada di dalam ayat 6 surah Al-Maidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, apabila kamu telah melaksanakan sholat maka basuh muka, dan seterusnya. Di situ diungkapkan dengan fi'il madhi kumtum. Nah, berarti kan fi'il madhi itu past tense. Jadi kata yang menunjukkan telah dilaksanakan. Oh berarti berwudu ini setelah sholat. Nah, kata para ahli bahasa tidak. Maksud fi'il madhi digunakan pada ayat itu untuk menunjukkan bahwa itu bukan setelah, tapi maksudnya setelah kamu ingin sholat maka basuh muka, berwudu. Artinya sholat itu tidak selamanya ada waktunya. Subuh misalnya, mulai tadi jam 5 misalnya, kita ingin sholat subuh, tentu mungkin sebelum jam 5. Nah, maka berwudu dulu kita, baru kemudian kita berwudu, baru kemudian kita sholat, masuk masjid sholat. Tapi kemudian di dalam ayat lain dikatakan bahwa sholat itu terus menerus. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum an salatihim daimun, dalam surah Al-Ma'arij.
bahwa ada namanya sholat daim, sholat terus menerus. Berarti orang ini sholat terus 24 jam sholat. Kata para ulama tafsir, sholat di situ maksudnya adalah kesadaran yang tersambung dengan Allah. Bukan sholat dalam pengertian takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud, bukan. Yang dimaksud di situ adalah kesadaran bahwa dia sholat. Sholat artinya menyambung, silah atau sholah, menyambung antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi itu namanya menafsirkan Al-Quran berawal dari bahasa. Karena sholat secara bahasa artinya menyambung. Jadi satu kata dalam sebuah ayat dipahami A, kata yang lain, kata yang sama pada ayat yang lain dipahami B, dan lain-lain. Karena Al-Quran itu 114 surah dan ayat-ayatnya sebahagian terulang, maka ada para mufassir yang mengarahkan perhatiannya kepada pemahaman bahasa. Maka orang menyebutnya tafsir lughawi. Ada lagi tafsir itu yang mengarahkan perhatiannya kepada isyarat. Nah, ini berat ini. Isyaratnya ini apa? Isyarat itu artinya makna yang tidak nampak. Kalau yang nampak sudah bisa, karena itu bahasa Arab kan, Al-Quran bahasa Arab. Tapi yang tidak nampak itu susah. Ada tafsir yang dinamain, tafsirnya itu mafatihul ghaib. Mafatih itu artinya kan kunci-kunci. Al-ghaib, kegaiban. Jadi dia mencoba membuka kunci-kunci kegaiban daripada Al-Quran. Wah, itu berat itu. Itu tafsir isyari atau tafsir sufi. Ada ulama yang seperti itu, namanya Imam Ar-Razi, menulis kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Misalnya dia menjelaskan tentang cerita Nabi Adam. Nabi Adam berada dalam surga bersama istrinya, tapi juga di sana iblis ada. Oh, berarti iblis masuk surga juga aja. Nah, hadang dulu. Dalam tafsir Isyari dijelaskan bahwa tidak semua yang diinformasikan Al-Quran dipahami secara fisik. Sama tadi, kok ada surga, ada Nabi Adam, ada istrinya, ada iblis. Mungkin selama ini kita memahami, oh iblis masuk surga juga. Iya, iblis ini adalah bagian daripada malaikat. Nah, ini salah kan? Iblis itu kan kana minal jin, dia adalah jin. Fafasaka an amri rabbih, yang fasik, dalam surah Al-Kahfi. Dia bukan malaikat. Iblis itu jin yang fasik. Adakah jin yang tidak fasik? Zaman Nabi ada, zaman Nabi kita. Lihat surah Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu, istama'a nafarum minal jin, segolongan jin, istama'a, mencari-cari dengar, atau mencuri-curi dengar, atau mencari-cari dengar tentang Al-Quran. Akhirnya mereka mendengarkan Al-Quran itu dari bacaan Nabi dan para sahabat, mendengarkannya. Lalu mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba fa'amanna bih. Sesungguhnya kami menemukan bacaan yang menakjubkan,
dan kami beriman dengannya. Nah, maka dikatakan jin Islam karena beriman dengan Al-Quran. Tapi tetap jinnya ini fasik. Fasik itu apa artinya? Fasik itu beriman tapi perbuatannya ini maksiat. Jadi mungkin jin itu ada yang beriman tapi Al-Quran tetap mengatakan mereka fasik. Oleh karena itu dalam tafsir Isyari ketika menjelaskan tentang iblis yang ada di dalam surga, itu menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa dalam setiap diri manusia itu ada penggodanya. Jadi bukan persoalan jin masuk surga atau tidak, tapi persoalannya pada dalam diri setiap manusia, termasuk nabi, ada makhluk yang menggoda, termasuk nabi kita. Nabi kita kan pernah ditanya ketika Nabi menjelaskan, kata Nabi bahwa pada setiap diri manusia itu ada setan, bahwa setan itu mengalir di dalam darah manusia, mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasul, apakah pada diri panjenengan juga ada setan? Ujar Nabi, iya, dalam diriku juga ada setan, tetapi aku ditolong oleh Allah, akhirnya setan itu dapat dilokalisir. Artinya ini begana di suatu tempat dalam tubuh dan akhirnya kada kau bergerak. Lalu muncul istilah setan yang diikat di dalam bulan Ramadan. Apabila masuk Ramadan, surga dibuka, neraka ditutup, wasufidatis syayatin, dan setan-setan diikat. Di mana diikatnya? Ujar Nang Saikong, di bawah pohon tarak. Oleh karena itu harus kita tembak. Nah itu main beladuman dah. Menembak setan katanya. Karena apa? Bila bulan puasa muncul beladuman. Kada bulan puasa ada dah. Oh, sekalinya itu menembak setan. Nah itu masyarakat kampung lain lagi kan. Yang tahun baru lain lagi. Nah, dalam setiap awal tahun baru, dewa-dewa yang merusak bumi itu turun, oleh karena harus ditembak dengan mercon. Nah itu di Eropa. Jadi perbuatan manusia ini ada makna-maknanya. Nah jadi dalam makna simbolik isyari daripada Al-Quran, tidak penting orang berpikir tentang benda-benda. Apakah benar ada surga, lalu dalam surga itu hidup iblis, Nabi Adam dan istrinya. Bukan itu. Yang kita pahami itu bahwa dalam diri setiap manusia ada penggoda. Itu namanya tafsir isyari. Asik juga tafsir isyari ini. Nah, jadi berbagai macam corak penafsiran itu adalah usaha manusia untuk memahami Al-Quran. Yang Al-Quran tadi adalah ilmu Allah. Yang ilmu Allah itu artinya tidak terbatas, maka yang dapat kita pahami hanya sedikit-sedikit saja. Yang sedikit itu pun sudah luar biasa kan. Para ahli ilmu pengetahuan mencoba meneliti tentang ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan fisika misalnya. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha fa akhrajna bi, dalam surah Yasin kan. Di antara ayat-ayat Allah itu adalah al-ardu, bumi, yang kami keluarkan dari bumi itu berbagai tumbuhan. Ada lagi wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Di antara ayat-ayat Allah itu adalah al-lail, malam, naslahu minhun nahar, yang diganti dengan siang. Malam siang, malam siang. Apakah malam itu maksudnya gelap? Iya, malam itu maksudnya gelap.
naslahu minhun nahar, yang kami ganti dengannya siang. Siang artinya terang. Maka pada mulanya dunia ini gelap pada mulanya, tapi kemudian meledak benda padat ini yang gelap ini, lalu kemudian menimbulkan benda-benda seperti bintang, matahari, bumi dan lain-lain. Mereka teliti itu, akhirnya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan sedikit tentang alam melalui Al-Quran. Ada yang meneliti tentang binatang-binatang yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran bicara tentang nyamuk, ya, baudah. Al-Quran bicara tentang binatang yang didomestikasi, ya. Domestikasi itu artinya binatang yang dijinakkan, namanya al-an'am. Al-an'am, binatang yang dijinakkan. Maka kemudian kita menerjemahkan dengan binatang ternak. Ada gajah yang dipakai oleh tentara Abraha, ada onta yang menjadi binatang peliharaan dan juga alat transportasi pada zaman Nabi. Ada macam-macam lagi di dalam Al-Quran, laba-laba yang menjadi nama surah Al-Ankabut, dan mungkin banyak lagi. Diteliti itu apa ini binatang-binatang ini. Oh, ternyata dia juga merupakan isyarat. Dalam tafsir Isyari, kenapa Tuhan bicara laba-laba? Kita baca dalam surah Al-Ankabut, inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Lalu dikatakan, siapa itu yang rapuh itu di dunia ini? Ternyata orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu seperti ankabut, seperti laba-laba. Dia rapuh sekali, jiwanya rapuh, akalnya rapuh. Yang kuat yang mana? Nah, yang kuat itu orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Maka diibaratkan wa'tasimu bihablillah, agama itu tali. Maka berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan seperti laba-laba. Laba-laba membikin rumah, diterpa oleh angin sedikit saja hancur rumahnya. Itu namanya isyarat Al-Quran, metafor Al-Quran, majas Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Mulanya Allah bicara binatang, tapi yang disinggung adalah manusia. Sama juga ketika Allah bicara tentang nyamuk, yang disinggung manusia sebenarnya. Innallaha la yastahyi ayyadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu membikin perumpamaan seekor nyamuk, apalagi yang lebih besar daripada nyamuk. Nyamuk saja itu sudah menjadikan perumpamaan. Jadi manusia artinya harus belajar kepada nyamuk, manusia harus belajar kepada laba-laba. Maka dalam konteks Al-Quran, alam itu adalah guru. Jadi guru itu bukan manusia saja, alam itu guru. Kita bisa belajar kepada ayam. Maka orang Bahari kalau Ba'ataran pasti ada binatang namanya ayam. Ayam bini. Untuk apa kita belajar kepada ayam? Belajar tentang kesabaran memelihara anak. Ayam itu 12 anaknya kembar, sama hidup aja. Nah, kita mungkin kalau sampai 11 anak kembar tidak ada hidup gitu. Akhirnya orang kampung Bahari kan, kalau anaknya banyak, bagaimana caranya memelihara pada saat anak itu masih kecil? Dicari talimbaran. Talimbaran itu tali dari kulit kayu kan, karena belum ada tali yang seperti sekarang. Digantung tali itu di atas rumah, kemudian dibikin tapih bahalai di bawah, dibikin ayunan, bayun. Jadi bayun itu siasat ibu-ibu dulu di kampung
bagaimana cara memelihara anak yang banyak yang masih harus diguringakan. Jadi seikung diguringakan guring, seikung guringakan guring. Jadi bayun sampai 2 jam 3 jam bakamihnya begaris di bawah ayunan tuh dari kamih itu air kencingnya kada bangunnya. Itu kan akal orang bahari itu. Dari mana belajarnya? Dari ayam. Ayam sabar dalam memelihara anak. Nah, tapi di kota ada lagi orang ayamnya disembelih dah di kota nih, dimasak ya. Kalau di kampung ayamnya itu nanti dipelihara oleh pengantin yang sudah dikawinkan. Kada boleh dijual, kada boleh disembelih, tapi dipelihara untuk mewujudkan benar-benar sebuah contoh dan pelajaran dari ayam. Nah, banyak lagi kisah bahari ini. Saya kira ini yang dapat kita pelajari ya dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari, meskipun kita tidak mungkin akan mencapai keseluruhannya makna yang terkandung dalam Al-Quran, tapi dengan berbagai corak penafsiran para ulama kita dapat dikit-dikit lah daripada Al-Quran itu, sehingga kita merasakan bahwa betapa dalamnya ya, Al-Quran itu, karena dia merupakan ilmu Allah ya. Unzila bi ilmillah. Kalau dalam 5 ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu 'allamal insana. Allah memberikan ilmu kepada manusia ma lam ya'lam, hal-hal yang dia tidak ketahui. Melalui apa Allah beri? Melalui Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an. Demikian yang dapat ulun jelaskan. Selebihnya pian bisa baca di surah Hud tadi, surah ke-11 ayat 13 dan 14. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.